Sungguh memprihatinkan kondisi gedung Sekolah Dasar Negeri nomor 17765 Hausi Sada-Sada Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kondisinya terkesan dibiarkan tidak terawat. Hal ini diduga Kepala SD Negeri tidak melakukan perawatan ringan sekolah dan perbaikan ringan secara berkala. Terlihat asbes atau plafon sekolah sudah bolong-bolong. Dari pantauan jurnalis dan LSM di lokasi, kondisi gedung sekolah mengalami banyak kerusakan. Terlihat atap asbes dan jendela sisi depan ruang kelas yang hancur. Ditambah lagi kaca jendela ruangan kelas rusak dan ditutup dengan plastik. Bahkan terlihat juga di sisi depan ruangan kantor kepala sekolah asbesnya sudah rusak parah tak terurus dan lokasi perpustakaan sangat kotor. Diduga pihak sekolah sejak tahun 2021 lalu tidak pernah melakukan rehab ringan untuk merawat gedung sekolah tersebut. Mirisnya kondisi toilet yang berada tepat di samping gedung sekolah, baik yang diperuntukkan bagi siswa dan para guru, dalam keadaan jorok dan menimbulkan bau tidak sedap. Terlihat mobler, bangku, dan kursi banyak yang rusak di salah satu gudang yang dibiarkan berserak yang semestinya bisa dipindahkan untuk menambah kebersihan sekolah. Dan bisa diperbaiki untuk rusak ringan, jangan hanya berharap bantuan dari pemerintah. Padahal pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan telah mengucurkan dana bantuan operasional sekolah BOS tahun 2021 hingga tahun 2023 untuk dipergunakan sebagai dana penunjang kegiatan belajar mengajar di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Kepala Sekolah SDN 17765 2 Rumondang, Silitonga, saat dikonfirmasi oleh reporter Palapa TV dan tim LSM di kantornya Selasa 26 September 2023 mengatakan, kerusakan yang berlangsung cukup lama itu sudah dilakukan pengajuan perbaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara. Bahkan baru 1 bulan yang lalu Bapak Kepala Dinas Pendidikan hadir dari sekolah kita ini. Namun sampai sekarang permohonan kami agar bangunan gedung sekolah ini segera diperbaiki. Hanya saja hingga kini tak kunjung direalisasikan. Kondisi seperti itu telah terjadi bertahun-tahun sebelum saya jadi kepala sekolah di sini. Untuk itu diminta kepada pemerintah Kabupaten Taput melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Taput agar mengevaluasi kepala sekolah yang tidak bisa atau tidak mau merawat sekolah dengan anggaran dana BOS. Karena penggunaan dana BOS telah diatur berdasarkan Juknis dan Juklis BOS terkait penggunaannya. Edward JP Hutapea, reporter Palapa TV, mengabarkan. Selamat sore buat rekan-rekan pers mengenai pendidikan ya di Tapanuli Utara, di mana tim jurnalis meminta pendapat dari saya Bangun MP Manalu sebagai ketua LSM LPPA SRI. Sebenarnya ini tidak boleh dibiarkan terjadi ya, karena sudah ada yang mengatur Permendikbud ya, nomor 63 tahun 2022, di mana ada 16 komponen di sana yang mengatur ya penggunaan dana BOS itu. Salah satunya adalah pemeliharaan rutin ya untuk sarana dan prasarana gitu. Ini selalu ditemukan tim jurnalis ya, di mana sekolah itu memang benar-benar tidak ada perawatan ya. Selaku kepala sekolah yang bertanggung jawab di sana ya, tidak ada, mungkin kita duga tidak mempergunakan itu dana BOS sesuai dengan Permendikbud tadi gitu ya. Dan dalam hal ini tentunya kurangnya pengawasan dari kepala bidang ya, kepala bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Tapanuli Utara gitu. Jadi sudah jelas tugasnya sebagai kabid dari sarana dan prasarana itu adalah membantu kepala dinas pendidikan gitu, yang dimana kepala dinas juga yang memberikan mandat ya atau menugaskan sarpras tadi gitu. Jadi kalau memang kabid tidak benar-benar bisa melaksanakan tugasnya gitu ya, tidak monitoring ke sekolah, sih harusnya ini harus ditindak gitu loh ya, perlu dievaluasi juga gitu. Masa setiap jurnalis melakukan tugasnya kontrol sosial atau monitoring, selalu permasalahannya selalu masalah sarana dan prasarana. Saya rasa itu yang bisa saya tanggapi untuk bagian hal itu ya.
Seperti di SD Hausi Sada-Sada, di mana melihat parkiran yang ada di sekolah sudah hampir tumbang ya, itu sudah hampir tumbang ya, sudah mengancam keselamatan anak-anak yang bersekolah di sana gitu. Jadi itu kan bisa diupayakan dengan memperbaiki parkiran itu agar berdiri sebagaimana mestinya. Kalau tidak langsung saja itu dibongkar habis gitu ya, agar tidak mengancam keselamatan anak-anak sekolah. Itu masalah parkirannya. Jadi kepala sekolah pun seharusnya bertanggung jawab, dan kepala dinas kita mohon, kita minta saat ini melihat turun ke lapangan sampai di mana sih kinerja seorang kepala sekolah itu gitu ya. 2 tahun kepemimpinan tidak ada membenahi sekolah, itu wajar dipertanyakan ya.